Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis fundamental sebuah saham. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya analisis fundamental itu apa sih gitu. Jadi analisis fundamental adalah suatu studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental juga didefinisikan sebagai analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental minimal mencakup dari 3. Yang pertama adalah analisis ekonomi, yang kedua adalah analisis industri atau sektor, yang ketiga adalah analisis perusahaan atau rasio keuangan. Jadi sebenarnya tujuan dari analisis fundamental ini itu untuk melakukan ekspektasi kinerja perusahaan tersebut di masa datang. Jadi biasanya seseorang sebelum membeli saham dia akan harus meneliti dulu, harus melihat dulu bagaimana sih, menganalisis dulu perusahaan tersebut yang diincarnya, dari analisis fundamentalnya bagaimana dan analisis teknikalnya bagaimana. Jadi ini analisis fundamentalnya yaitu dilihat dari analisis ekonomi, industri atau sektor, dan perusahaan dan atau rasio keuangan. Kemudian analisa ekonomi itu adalah suatu analisis atau analisa yang mempelajari potensi perekonomian suatu negara di masa datang dengan menggunakan data histori maupun data saat ini. Jadi analisa ekonomi itu minimal menggunakan 3 variabel berikut, 4. Yang pertama adalah PDB, produk domestik bruto, yaitu agregat barang dan jasa yang telah diproduksi oleh ekonomi nasional dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua ada inflasi, yaitu indikator kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi oleh sistem ekonomi dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada tingkat bunga, yaitu sebuah indikator biaya modal dalam suatu sistem ekonomi sebagai data pembanding untuk mengukur tingkat keuntungan investasi. Dan yang terakhir adalah fluktuasi nilai tukar, yaitu indikator nilai rupiah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Jadi di sini kita bisa lihat dari analisa ekonomi sebelum membeli saham itu, kita lihat dulu bagaimana sih PDB-nya di negara tersebut, kemudian inflasinya bagaimana, tingkat bunganya bagaimana, fluktuasi nilai tukarnya bagaimana. Dari segi makronya dilihat. Karena kalau misalnya makronya sudah bagus, bisa ditentukan atau bisa dipastikan mayoritas dari saham tadi harganya itu akan bagus, atau dia ekspektasi ke depan pertumbuhan dari sebuah perusahaan itu akan bagus jika analisa makroekonominya bagus. Kemudian ada analisa industri. Di sini yang kedua yaitu analisa industri adalah analisa yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri dalam hubungannya dengan yang lain, serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pada suatu sektor industri tertentu. Beberapa indikator penting dalam analisa industri adalah yang pertama penjualan, laba, dividen, struktur modal, regulasi, dan inovasi. Jadi tujuan dari analisa industri ini itu untuk menilai prospek industri di masa mendatang. Jadi yang kedua ada analisa industri. Jadi sebelum membeli saham itu pastikan kita menganalisis dulu industri dari perusahaan yang kita tuju. Misalnya salah satunya industri konsumer gitu. Jadi industri konsumer itu ada beberapa. Jadi misalnya kita ingin membeli ICBP atau Indofood ataupun Unilever, kita harus membandingkan dengan sesama industri konsumer juga. Bagaimana sih penjualan antara A dengan B, labanya, dividennya, struktur modalnya, regulasi dan inovasinya. Jadi situ nanti kita bisa lihat sebenarnya
industri mana yang lebih bagus, yang nomor satu dan selanjutnya gitu. Kemudian di sini ada kelompok analisa industri. Jadi beberapa industri mampu beroperasi cukup baik dalam kondisi resesi, sedangkan yang lain sangat jelek. Untuk itu perlu dikelompokkan berdasarkan, di sini ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah growth industry, yaitu industri yang mempunyai laba jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Kemudian yang kedua adalah defensive industri, yaitu industri tidak banyak berpengaruh dengan kondisi perekonomian. Jadi yang pertama itu industri yang sangat tinggi atau jauh labanya dari rata-rata industri yang lain, yang paling tinggi kapitalnya gitu. Kemudian yang kedua adalah industri yang dia tidak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, walaupun misalnya lagi resesi dia tetap eksis gitu, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah cyclical industry, yaitu industri yang sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian. Jadi ini adalah industri yang kalau perekonomiannya nggak baik, pasti dia juga harganya nggak baik. Gitu ada industri yang namanya cyclical industry. Selanjutnya adalah analisa rasio keuangan perusahaan. Jadi dalam fundamental salah satunya yaitu yang sangat penting juga analisa rasio keuangannya atau yang dikatakan dengan financial ratio, yaitu merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Jadi sebenarnya di dalam laporan keuangan itu ada beberapa manfaatnya, misalnya seperti pada laporan neraca, itu digunakan untuk mengetahui jumlah asetnya, hutang, dan modal perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usahanya selama periode tertentu. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang pada periode tertentu. Dan yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu digunakan untuk mengetahui pertambahan dan pengurangan kas dalam perusahaan pada periode tertentu. Jadi, dengan laporan keuangan ini kita bisa melihat sebenarnya aset sebuah perusahaan A itu semakin tahun dari tahun ke tahun apakah semakin meningkat, apakah semakin menurun. Bagaimana dengan hutangnya? Bagaimana dengan modalnya? Dan begitu juga dengan bagaimana sih keuntungannya gitu. Apakah dia tahun lalu rugi, untung, dan lain sebagainya. Itu dilihat dari laporan keuangan. Jadi kalau misalnya membeli saham itu kita juga harus menganalisis dari laporan keuangan dari si perusahaan tersebut gitu. Karena kalau misalnya laporan keuangannya saja sudah jelek, pasti perusahaannya tidak terlalu mendukung gitu. Kemudian di sini analisa rasio keuangan perusahaan itu minimal dia terdiri dari beberapa. Yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio, kemudian rasio aktivitas activity ratio, rasio rentabilitas profitability ratio, rasio solvability ratio, dan yang terakhir adalah rasio pasar atau market ratio. Jadi di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adanya rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi kita melihatnya dengan menggunakan rumus current ratio, yaitu current ratio sama dengan aset lancar per kewajiban lancar. Dari situ kita bisa lihat apakah asetnya lebih banyak atau kewajibannya lebih banyak. Kita berapa? Kemudian rasio aktivitas adalah kemampuan serta efisiensi perusahaan di dalam memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya. Jadi di sini akan melihat bagaimana sih aktivitasnya, bagaimana sih efisiensi dari si perusahaan tersebut dalam memanfaatkan aset-aset yang ada. Jadi caranya yaitu dengan menggunakan rumus total aset turnover, yaitu sama dengan penjualan per rata-rata total aset. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan.
Jadi di sini pakainya NPM, yaitu net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan bersih. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, yang biasanya juga disebut dengan rasio leverage. Jadi dengan menggunakan rumus debt ratio, yaitu total hutang per total aset. Dan selanjutnya, terakhir ada rasio pasar, yaitu menunjukkan informasi penting dari perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk kinerja sahamnya. Yaitu di sini ada price book value atau PBF sama dengan price per book value per share, atau bisa menggunakan dengan price per EPS atau earning per share. Jadi earning per share-nya sendiri diketahui dari laba bersih per jumlah saham beredar. Jadi di sini dari rasio pasar ini kita bisa melihat apakah saham tersebut harganya tadi itu sudah wajar atau di bawah under value atau over value. Jadi kalau misalnya wajar atau dia tidak wajar murah atau dia tidak wajarnya mahal. Jadi kita melihatnya dengan PBF tadi ini atau bisa juga dengan EPS. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya PBF-nya tadi itu tinggi, berarti dia mahal. Tapi kalau PBF-nya di bawah 1, berarti dia itu murah. Atau dia itu di bawah 10, 10-nya itu normal. Kemudian kalau dia di bawah apa atau under value, berarti kita bisa mulai membelinya jika perusahaannya tadi juga bagus. Oke, sekian, semoga dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.